97.4 Glory FM, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Sesuai yang sudah kita informasikan melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang dan juga melalui siaran on air Radio Glory FM. Untuk hari ini, hari Senin 28 Juni 2021, kita akan kembali untuk mendengarkan talkshow program Dewan Mendengar bersama Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang yang membidangi kesejahteraan rakyat. Dan yang pasti untuk kesempatan di pagi hari ini Anda nanti juga bisa bertanya kawan seperti biasa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974. Dan jangan lupa untuk passwordnya di program Dewan Mendengar Dewanku Jempol. Dan sudah hadir di studio Radio Glory FM dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Supratman, Sarjana Hukum, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pratman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Gloria FM. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Dan untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Dewi Susianti selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, ini untuk hari ini Ibu Dewi Susianti tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga tidak mengurangi acara di pagi hari ini. Iya, monggo diperkenalkan dengan Ibu. Terima kasih, saya Nira Fitri Aviana, Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Oke, baik. Untuk berikutnya kawan Gloria nanti bisa melakukan telepon kawan ya di 884702 atau juga 082143033974. Dan untuk topik di kesempatan kali ini yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga di Kabupaten Lumajang. Kawan Gloria, pandemi virus COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia berdampak sangat besar. Imbas dari pandemi ini menghantam seluruh lapisan masyarakat pada seluruh sektor. Selama 1 tahun pandemi COVID-19 ini, sebagian besar keluarga, terutama keluarga prasejahtera, menjerit akibat perekonomian. Seperti yang kita ketahui, ekonomi keluarga memiliki peran penting bagi perekonomian secara makro, dan karena dari ekonomi keluarga, perputaran uang dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita lebih jauh nantinya akan membahas bagaimana cara pemulihan ekonomi keluarga, serta dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang sendiri, ada informasi apa nanti untuk masyarakat dalam hal bantuan. Nah, kita ke Pak Supratman terlebih dahulu, Pak. Pak, bicara soal dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga, terutama di Kabupaten Lumajang. Nah, Komisi D sendiri melihat dampak-dampak apa saja, Pak, yang sudah terjadi selama 1 tahun ini. Monggo, silakan, Pak. Yang pertama, bagi yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan diisolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri, tentunya bagi warga yang miskin atau pekerja harian lepas, ini bukan ekonomi, untuk makan saja susah. Untuk makan saja susah karena kerja 1 hari untuk makan besoknya. Nah, kalau sampai kena COVID, ini negara harus hadir atau pemerintah harus hadir di sini untuk memberikan paling tidak sembako lah, uang makan lah untuk keluarga yang ditinggalkan, yang diisolasi di rumah sakit. Ini harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Sejauh ini selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga dampak yang lain begitu besar karena perekonomian tidak bisa berputar. Ketika keluarga ini sudah positif COVID, pasti ada isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri, tidak bisa bekerja. Ini sekali lagi saya mendorong kepada pemerintah Kabupaten Lumajang supaya menyiapkan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari kepada orang miskin atau pekerja harian lepas. Karena memang sangat dibutuhkan sekali ketika pekerja harian lepas ini. Pemenuhan kebutuhannya juga tergantung pada pendapatan harian, begitu ya Pak ya? Iya. Ketika nggak ada yang nyuruh, nggak bisa bekerja, ya memang bingung lah. Ini baik sisi makanannya maupun sisi terhadap anak itu, pengasuhannya. Ini pemerintah harus hadir. Nah, pengasuhan terhadap anak ketika ditinggal orang tuanya, lah ini pemerintah harus jemput bola. Nah, ini sejauh ini saya sendiri belum tahu dari pemerintah terhadap dampak melonjaknya akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak yang ditinggalkan orang tuanya.
Iya, apalagi sekarang masa pandemi ini juga masih terus melonjak begitu ya Pak. Ini dimungkinkan juga tugas dari pemerintah daerah juga harus semakin lebih keras lagi. Bagaimana untuk menganggarkan kembali dari bantuan-bantuan kemarin mungkin yang sempat berhenti, dan Komisi D sendiri nanti akan melihat sejauh apa nanti peran dari pemerintah daerah sebagai mitra dari Komisi D untuk terus melanjutkan seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau negara atau pemerintah bisa hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, ini kan ada anggaran BTT yang sudah disiapkan. Ya harus proaktif diambilkan dari sini. Dan dana hasil refocusing, saya pikir ini juga dari ketentuan yang sudah ada, masih kalau ada sisa masih bisa digunakan untuk kebutuhan ini sebenarnya. Jadi kalau anggaran, saya pikir ya pemerintah itu harus bisa memanage dengan baik apa yang lebih prioritas kebutuhan ini, selain terhadap penanganan COVID-nya, juga penanganan terhadap warga yang ditinggal isolasi tersebut. Dan saya sendiri berharap persepsi yang sama ini terhadap masyarakat, selain masalah bantuan sosial, bahwa musibah ini bukan musibahnya pemerintah, musibah semua ini. Harus sama-sama melaksanakan ideologi Pancasila, menjalankan nilai-nilai Pancasila, bersatu, bergotong royong untuk melawan COVID ini dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ini harus sama. Bukan hanya pemerintah saja ini. Semua masyarakat bergerak sama untuk menyamakan persepsi mana-mana yang harus dihindari, ya harus dihindari. Tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya harus sama. Pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan. Nah, ini prokes ini harus sama-sama tetap diterapkan dan persepsi yang sama bahwa ini musibah ini, pandemi ini musibah untuk kita semua, bukan untuk negara saja. COVID masih ada. Saya pastikan COVID itu sebenarnya ada dan berbahaya. Berbahaya, bukan malah COVID itu masih tidak ono. Malah seperti itu yang mengentengkan. Ini gitu juga yang dikhawatirkan oleh negara atau pemerintah. Ketika sudah membludak, rumah sakit sudah tidak cukup, tenaga kesehatan sudah tidak cukup, yang susah kita semua. Betul. Makanya sebelum itu terjadi, negara atau pemerintah ini hadir untuk menyelamatkan warganya. Ini yang harus dibangun bersama-sama ini untuk masalah kesehatannya. Tapi yang penting pada pagi hari ini kita menyelamatkan yang ditinggal juga. Betul. Ini. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu bukan cuma khusus kepada yang sudah ditarik, artinya diisolasi, kemudian fokus kepada yang pasiennya, tapi yang di rumah tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Nah, apalagi yang diisolasi ini kepala keluarganya begitu ya Pak ya. Dan bertumpu pada keluarga. Nah seperti itu. Nanti kita juga akan berbincang dengan Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Ibu Nira. Ya mungkin Ibu Nira bisa ditambahkan seperti apa Bu bantuan-bantuan selama ini yang sudah ada di masyarakat selama 1 tahun ini mungkin. Iya baik, terima kasih. Jadi bantuan untuk penanganan dampak pandemi COVID ini ada yang bersumber dari APBN, ada yang bersumber juga dari APBD begitu ya. Untuk bantuan dari APBN, misalkan bantuan program sembako atau yang dikenal dengan BPNT kalau yang dulu. Jadi BPNT itu awalnya nilainya dari 110 naik menjadi 150, lalu Maret 2020 karena adanya pandemi COVID naik menjadi 200. Itu salah satu penanganan dari pemerintah pusat. Lalu ada PKH. PKH atau program keluarga harapan itu diberikan setiap tahap untuk sebelumnya. Tapi karena pandemi COVID itu diberi tambahan 1 tahap. Ya 2020 kemarin ada tambahan 1 tahap. Setelah tahap 2 itu ada tambahan 1 tahap diberikan di bulan April, Mei, Juni gitu ya. Untuk sekarang balik lagi per tahap. Masing-masing tahap itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi diberikan selama 4 tahap seperti itu ya. Lalu ada program BST, bantuan sosial tunai. BST itu diberikan 600.000 di awalnya. Lalu 2021 ini 300.000 diberikan sampai dengan bulan April yang perlu diketahui gitu ya.
Lalu untuk APBD apa aja? Ada perubahan jumlah penerima bantuan dan jenis bantuan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin akibat COVID. Yang semula bantuan itu 1.680 keluarga menjadi 6.720 keluarga melalui anggaran APBD berupa beras 5 kg beras tahun 2020 gitu ya. Untuk 2021 ini kita bisa ngasih 1.050 penerima ya. Penerima manfaat program. Lalu mendirikan posko bantuan yang terdampak COVID di Gor Wirabakti waktu itu. Betul. Ada Ngeramu Tonggo itu ya. Ada 127.714 masing-masing 5 kg beras gitu. Itu kita hanya bisa memberikan 2 kali gitu waktu itu. Lalu dinas sosial apa lagi yang dilakukan dinas sosial itu menugaskan Korkap PKH. Di kita itu ada pendamping namanya Korda, koordinator daerah itu yang menangani program sembako atau BPNT. Ada Korkap PKH dan pendamping untuk menyampaikan ke KPM. Dalam pengambilan bantuan saya selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah gitu, serta melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing warung bekerja sama dengan BA desa, kecamatan maupun mandiri. Kita juga melakukan penyemprotan disinfektan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se-Kabupaten Lumajang. Itu tahun 2020 itu ya. Lalu apa saja untuk santunan kematian bagi warga yang meninggal akibat COVID? Betul. Itu yang di awal ada bantuan dari APBN yang sudah disampaikan, bantuan APBN 15 juta akhirnya tidak bisa diberikan, lalu diakomodir oleh pemerintah provinsi 5 juta. Nah itu 5 juta. Ada 113 yang terdaftar untuk penerima bantuan itu, 1 menolak dan 1 masih dalam proses, lainnya sudah cair semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Bu Nira yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan bantuan-bantuan apa saja yang diberikan kepada penerima dari keluarga yang terdampak ya. Pastinya untuk kesempatan di pagi hari ini kita masih di acara program Dewan Mendengar. Ya, saya kembali ke Pak Pratman. Pak, dengan bantuan-bantuan yang seabrek ya dari pemerintah daerah tadi sudah dijelaskan oleh wakil dari Dinas Sosial, yaitu Kabid Penanganan Pemberdayaan Sosial. Ini apakah dirasa sudah cukup Pak untuk menangani masyarakat atau masalah-masalah keluarga yang terdampak pandemi? Padahal jeritan-jeritan di luar sana juga masih lumayan begitu Pak, padahal sudah menerima begitu. Baik, kita tahan dulu Pak Pratman pertanyaan saya. Kita kembali untuk mengangkat satu penanya pastinya untuk kesempatan pagi hari ini di program Dewan Mendengar. Jangan lupa kawan untuk passwordnya Dewanku Jempol. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi. Apa passwordnya Mas Delon? Dewanku Jempol. Dewanku jempol banget. Oke, baik. Dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mbak Retno Mas Delon. Oh, Mbak Retno. Oke. Di? Ya, di Jatiroto. Jatiroto. Oke. Monggo, silakan Selamat Mbak pagi Retno. juga untuk para tamu di Gloria ya Mas Delon. Iya, ada Pak Supratman dari Komisi D DPRD dan juga Ibu Nira selaku Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Monggo Mbak Retno, silakan. Iya. Barusan saya dengar Ibu Mira mengenai bantuan-bantuan ya. Memang awal-awal COVID itu memang ini banyak juga di daerah saya yang dapat bantuan 600, terus sekarang di rolling jadi 300. Banyak yang menanyakan Mas Delon. Kenapa kok bisa turun? Apa memang itu memang di rolling untuk yang belum dapat dahulunya? Apa gitu Mas Delon? Kira-kira mungkin ya. Soalnya kan banyak apa ya? Gak bisa ngomong juga saya. Nanti saya jelaskan. Takutnya keliru karena mas saya nggak tahu programnya pertama gitu Mas Delon. Kalau Ibu Retno sendiri bukan penerima bantuan ya? Loh, kalau saya memang dapat 3 bulan pertama itu 600 Mas Delon ya. Habis itu kadang dapat, kadang enggak 300, kadang dapat, tapi saya nggak pernah mempersalahkan Mas Delon ya. Soalnya saya pikir apa yang lebih penting dari saya lebih dibutuhkan gitu loh Mas Delon ya. Cuma kasihan yang di bawah saya itu selalu menanyakan, oh Mbak, kok aku gak oleh meneh, alasannya apa, saya juga nggak tahu. Terus ada juga di
bantuan Mekar Madani, Mas Jalo, yang programnya Pak Jokowi ya. Itu kan ada yang 2.400.000 awal-awal dulu, sekarang turun 1.200. Tapi juga gitu Mas Jalon, ada yang dapat, ada yang enggak. Saya tanyakan sama yang banyak pihak, katanya karena ada yang punya tanggungan di BRI. Itu katanya, apa benar Pak? Kira-kira seperti itu Mas Jalon ya. Oh gitu. Baik. Nah, ya, gitu aja Mas Jalon, makasih ya. Sama-sama, terima kasih kali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu untuk jawaban dari Mbak Reto yang sudah siap. Kita ke Pak Supratman. Tadi yang seperti yang saya bilang Pak, dengan adanya banyaknya bantuan seperti itu, nah masyarakat di luar sana juga masih terus ingin membutuhkan bantuan-bantuan. Komisi D sendiri melihat seperti apa Pak? Apakah memang harus terus dilakukan bantuan-bantuan untuk membantu dari keluarga yang terdampak pandemi ini Pak? Kalau disampaikan Bu Nira selaku Dinas Sosial barusan, ini yang sudah masuk by name by address, yang sudah tercover dalam program yang sudah resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, yang sudah disepakati bersama dengan DPRD kalau APBD. Yang saya maksud ini sekarang bagi yang terkonfirmasi dan belum tercover di dalam by name by address program APBD maupun PKH, kan masih ada ini masyarakat kita seperti itu. Nah, langkah-langkah pemerintah untuk itu bagaimana untuk menjemput bola itu? Apakah kita menunggu laporan dari pemerintah desa atau masyarakat nunggu nangis baru bertindak di pemerintah? Nah, ini harapan saya kepada Dinas Sosial pemerintah untuk jemput bola, melihat situasi seperti ini dengan lonjakan. Yang saya maksud ini ya lonjakan yang terakhir ini loh ya, bukan yang kemarin-kemarin loh. Kalau kemarin-kemarin yang disampaikan Bu Nira sudah tercover pas itu. Sekarang karena ada lonjakan seperti ini, otomatis orangnya juga berbeda. Apakah sudah tercover dalam PKH, apakah sudah tercover dalam APBD, kita belum tahu. Nah ini pemerintah apakah tidak harus jemput bola melihat situasi seperti ini? Ini harapan saya pemerintah harus jemput bola. Ketika ada yang terkonfirmasi dan terisolasi dan belum masuk program tersebut, program APBD yang sudah ada by name by address-nya, PKH dan lain sebagainya, mau diapakan orang ini? Yang pekerja harian lepas ini pasti membutuhkan untuk hidup dan pola asuh. Kalau pola asuh mungkin di Dalduk ini ya, itu ini harus ada pendampingan ini. Ini kita belum terkonfirmasi dengan Dalduk untuk pengasuhan anak ketika orang tuanya kena COVID dan terisolasi. Nah ini saya harapkan ada penjelasan dari pemerintah dengan lonjakan sekarang, apa sikap pemerintah dengan situasi seperti ini, bukan yang sudah disampaikan barusan. Terima kasih. Mungkin mau ditanggapi oleh Bu Nira dari pernyataan Pak Supratman Komisi D. Ya baik, terima kasih. Emang benar yang disampaikan Pak Pratman. Jadi bagaimana? Apa kita pemerintah diam aja atau jemput bola gitu? Jadi kita di awal tahun-tahun ini 2021 kita mengumpulkan dari desa Pak Pratman. Jadi kita kumpulkan dari desa. Kita sampaikan sosialisasi bahwa ayo kita harus punya basic data gitu. Kita harus punya data simpanan. Kita harus punya data simpanan, jadi sewaktu-waktu pemerintah itu ada bantuan, penerima bantuan, itu kita sudah tidak lagi harus mencari siapa yang mau dikasih bantuan ini, seperti itu. Siapa yang mau dikasih bantuan, tidak harus mencari. Jadi dia sudah punya basic data, dia sudah punya data simpanan. Jadi warga kita, warga siapa, warga yang tidak mampu di tingkat desa, yang paling tahu itu kan dari bawah, dari desa. Siapa yang tidak mampu silakan disusun itu, disimpan basic data, dibuat basic data, data simpanan, bank data, istilahnya gitu, bank data. Jadi sewaktu-waktu pemerintah ada bantuan, tidak bingung lagi, dan itu terbukti. Kementerian Sosial itu belakangan ini sering pakai metode baru, bukan yang lama, yang dulu. Yang dulu itu kan data sudah ada, diserahkan kan seperti itu ya. Ada pengajuan bulan Maret itu ada. Itu pemerintah pusat itu gini. Ayo kalau mau mengajukan penerima bantuan sosial, yang penting dia pada Nik Dukcapil.
Nah, itu yang sekarang itu. Yang penting dia pada Nik Dukcapil. Itu bisa diajukan. Dan kami punya grup operator desa, Pak. Karena kalau kami lewat secara resmi itu kami harus bersurat melalui Sekda kalau untuk ke kecamatan. Padahal dari pusat itu hanya sehari kadang seperti itu. 2 hari kan nggak cukup waktunya. Kita kurang cepat. Jadi kita untuk gerak cepat kita punya grup. Nah, tapi tetap nanti mereka mengajukan harus mengetahui desa dan kecamatan itu tetap. Jadi ini sudah dilakukan. Pengajuan pertama itu Maret itu ada 1.726 yang mengajukan bantuan program PKH dan 4.063. Ada BST juga waktu itu masih bulan Maret di awal. Tapi untuk bulan April dan Juni bantuan itu mereka mengajukan bantuan PKH dan BPNT sembako. Emang hanya itu yang kita sampaikan karena BST itu terakhir di bulan April ini 2021 itu ya. Kalau kita bicara BST, saya nyambung ke pertanyaan Mbak Retno tadi yang di Jatiroto ya, langsung ya. BST itu kenapa bisa turun gitu ya? Apa di rolling atau gimana? Nah, perlu diketahui bahwa anggaran bantuan sosial tunai itu anggaran dari pusat, dari APBN. Nah, memang di awal itu dianggarkan di tahun 2020 saja. Nah, gitu. Lalu ada tambahan di tahun 2021, tapi kemampuan anggaran dari pusat akhirnya dari bantuan 600 menjadi 300 seperti itu. Ya, seperti itu ya. Baik, sudah terjawab dan ada penelpon kembali yang sudah siap untuk bertanya. Baik, silakan untuk bisa bergabung kawan seperti biasa di program Dewan Mendengar, Dewanku Jempol. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi. Dewanku Jempol. Dewanku Jempol. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Umi di Randuagung. Di Randuagung. Monggo Ibu silakan. Ini ada Pak Pratman dari Komisi DPRD dan juga Ibu Nira dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Iya. Iya, untuk bantuan yang melalui itu yang 2.400.000 itu ya. Kan orang yang punya usaha kecil gitu. Di warung kan pokoknya yang punya usaha gitu ya. Terus persyaratannya kan tidak boleh orang yang punya tanggungan di BRI atau ambil kur itu. Ya. Padahal ya sebelum pandemi itu, sebelum pandemi itu kan sudah ngambil kur ya. Bantuan sosial itu yang masuk. Makanya tak kejar terus untuk kan lanjut ke pandemi. Usahanya kan apa ya, bangkrut, maksudnya kan nggak berjalan semestinya. Nah, ini mau minta bantuan tuh udah boleh, padahal ini bantuannya itu kan pinjamnya itu tahun sebelumnya itu setelah ada pandemi sudah tidak punya modal, terus ya pendapatannya sudah berkurang. Itu mau mengajukan yang bantuan itu tidak boleh terbentur dengan punya pinjaman di BRI itu. Ya itu yang dikeluhkan. Terus yang lain lagi ya seperti Mbak Retno tadi, ada yang dapat, ada yang betul-betul membutuhkan itu nggak dapat. Iya, tadi sudah disinggung. Mungkin bisa itu dilihat ulang mungkin ke bawah. Karena ada bukannya saya ke pemerintah itu nggak adil, enggak. Tapi mungkin kelewatan gitu. Kelewatan, jadi kurang merata. Baik. Yang nanti akan segera dijawab oleh bagi yang
yang nggak dapat, yang memang betul-betul membutuhkan itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Ya, Bu Umi. makasih Iya. untuk ibu yang ada di studio, juga untuk Bapak Dewan. Mudah-mudahan terpecahkan ini. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kita tahan dulu untuk pertanyaan atau nanti menunggu jawaban. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pratman ini, Bu Nira ya. Kalau yang sudah tercover masuk by name by address itu kan memang sudah dilakukan begitu ya. Nah, untuk yang masa-masa yang seperti sekarang ini begitu ya. Apalagi dengan lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi, kita sudah ada di posisi zona orange. Nah, ini bagaimana untuk mengcover dari pasien yang terkonfirm, yang sudah masuk, yang sudah diisolasi, dan juga keluarga yang ditinggalkan itu. Nah, bantuan nanti akan jadi seperti apa? Kemudian juga, nah mungkin bisa di planning ya, besaran dari bantuan per keluarga atau per kepala, dan mohon dijelaskan seperti apa. Ini yang akan disusun oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial untuk mendata kembali. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan kalau kita jemput bola itu baru basic data ya, jadi kita harus punya simpanan data sewaktu-waktu dibutuhkan. Itu sudah. Lalu bagaimana kalau misalkan itu tadi ya di simpanan data yang rumah dimaksud sakit, yang simpanan data, jadi desa itu harus punya simpanan data. seluruh. Jadi misalkan warga-warga miskin yang belum tercover, yang belum dapat bantuan, dia harus punya 1 sampai 100 misalkan. Ini orang yang seharusnya dia membutuhkan bantuan tapi dia belum dapat bantuan. Itu sewaktu-waktu kita minta, kalaupun ada bantuan dari daerah maupun dari pusat, kita minta datanya, mereka sudah punya data. Ini loh warga, dia sebenarnya butuh bantuan tapi dia tidak dapat bantuan. Itu seperti itu. Berarti ada. desa yang harus melaporkan begitu ya Bu ya. Ketika Iya, nanti desa istilahnya sudah desa menyimpan itu datanya, Oke, terus melaporkan ke kita gitu ya, di KIP. Jadi dia punya data simpanan lalu diserahkan ke kita sewaktu-waktu ada bantuan sosial yang ada baik dari daerah maupun dari pusat, itu desa menyerahkan ke kita. Lantas Seperti itu. ketika ada warga dari sebuah desa yang memang sudah masuk isolasi, kemudian keluarga terdampak juga, apakah harus menunggu dulu dari desa atau memang dinas sosial harus turun minta siapa warganya yang terdampak COVID? Apa seperti itu? Biasanya dinas sosial bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi dinas sosial datang ke dinas kesehatan, itu kan sudah tahu warga-warga yang terdampak Yang sudah COVID terkonfirm. itu siapa ya, itu seperti itu. Jadi datang ke dinas kesehatan untuk mengetahui warga siapa saja mereka yang terkonfirm gitu. Itu Ya. seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Pratman terkait dengan hal yang sudah disampaikan oleh dinas sosial ini Pak? Terima kasih. Saya mau menjawab dulu yang Mbak Retno sama Bu Umi tadi. betul. Jadi itu kewenangan pemerintah pusat dan memang ada kriteria-kriteria. Memang betul apa yang disampaikan, kalau punya tanggungan di BRI tidak dapat, itu salah satunya. Dan pemerintah kabupaten ini tidak bisa untuk mengintervensi kebijakan tersebut. Dan ini memang dari pusat langsung. Ini yang perlu dipahami. Kalau memang tidak merata, ya karena keterbatasan anggaran yang ada. Itu saya pikir untuk Bu Umi dan Mbak Retno, terima kasih banyak. Yang saya maksud, yang dimaksudkan oleh Bu Nira barusan, itu kan program yang memang sudah ada atau akan dilaksanakan. Ini yang saya maksud, ini kedaruratan sekarang ini. Yang saya maksud kedaruratan ketika masyarakat sudah terkonfirmasi dan positif, diisolasi di rumah sakit maupun mandiri, dan belum masuk data, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana caranya masyarakat ini mengurus. Ini kan menjadi kebingungan di bawah ketika ada yang seperti itu. Jadi ya kalau disampaikan Bu Nira barusan, ini yang terprogram Teknisnya. Bukan yang sudah Program yang sudah program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Ini yang saya maksud kedaruratan. Kedaruratan permasalahan yang ada bahwa orang itu sudah positif, sudah diisolasi, bagaimana dan orang itu hanya pekerja harian lepas. Keluarga yang lain yang ditinggalkan ini siapa yang mencukupi kebutuhannya? Anaknya siapa yang ngasuh? Nah ini
apa yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap orang tersebut. Ini maksud saya. Dan bagaimana mengakses itu masyarakat. Padahal di dalam data bank tadi nggak ada, nggak masuk. Apakah dibiarkan? Apakah kita nggak jemput bola selaku pemerintah dan negara? Ini yang saya maksud. Untuk membaca situasi sekarang ini. Iya, membaca situasi sekarang ini yang darurat ini. Darurat gitu. Iya. Monggo, mau ditambahkan Mbak Mira? Iya, terkait baik, dengan terima kasih. Statement dari Pak Supratman tadi. Kalau untuk anaknya siapa yang mengasuh kayak gitu ya. Kami bekerja sama dengan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kami punya 64 LKSA yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya. Itu mereka siap. Jadi misalkan ada keluarga yang bermasalah kayak gitu Pak, itu LKSA siap menampung anak-anak tersebut gitu. Ada kasus tidak hanya COVID, misalkan ada kasus anak kayak gitu, ada kasus asusila dan lain-lain itu ada. Jadi LKSA kami akan ke LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, bersama dengan LKSA karena itulah lembaga kesejahteraan sosial yang di bawah koordinator dinas sosial seperti itu, ada LKSA namanya. Itu bisa kami titipkan di sana. Itu untuk yang pengasuhan anak ya. Iya betul. Tapi kalau untuk yang keluarga yang sudah diisolasi atau masih atau sudah masuk dalam step terkonfirm gitu ya. Ini sampai detik ini apakah ada laporan Bu Nira ke dinas sosial kemudian untuk ditindaklanjuti sehingga akan mendapatkan bantuan seperti itu? Seperti yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi, iya kalau ada data banknya gitu ya. Tapi kalau tidak ada, apakah harus dicermati kembali seperti apa, Monggo? Iya, kalau selama ini memang dinas sosial, di dalam dinas sosial tidak ada Pak bantuan untuk itu, tidak ada. Untuk warga yang terkonfirm itu tidak ada bantuan khusus. Nah, itu tidak ada bantuan khusus. Mungkin dari dinas lain, instansi lain seperti itu. Kalau kita kebetulan tidak ada. Jadi BTT kita juga terbatas penuntakannya untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi pelayanan COVID-nya gratis, nah, seperti itu. Ya, monggo silakan ditambahkan Pak Ini Supratman. yang saya maksud yang di sini nih. Siapa yang bertanggung jawab ini? Negara harus hadir, pemerintah harus hadir terhadap kedaruratan COVID ini. Lah ini dinas sosial harus bertanggung jawab, dinas teknis ini. Ini yang saya maksud pada pagi hari ini. Biar masyarakat tidak bingung. Dinas sosial selaku dinas teknis terhadap bantuan sosial ini harus dicermati betul. Gunakan BTT yang ada. Jangan dilimpahkan ke dinas yang lain. Nah, ini harapan saya kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati supaya menunjuk dinas teknis untuk mengurusi ini. Kalau selama ini siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Dengan keadaan melonjaknya COVID ini. Dan kita tahu di bawah masih kita dengarkan, kita temukan kalau pola asuh sudah dijawab tadi. Tinggal kebutuhan sehari-hari yang ditinggalkan di rumah atau yang diisolasi. Lain negara dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini. Jangan sampai orang-orang ini terlantar karena sudah masuk di dalam konstitusi kita. Fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara. Warga negara berhak mendapatkan kesehatannya. Ini harus hadir. Lah ini yang saya maksud. Peran pentingnya dinas sosial dari Bu Nira itu jangan dilimpahkan ke OPD lain. Lah ini tupoksinya karena di situ. Dampak sosialnya ini. Apakah sudah ada anggarannya apa belum? Berarti kalau melihat jawaban seperti tadi, ini belum ada yang ngurus masih. Karena dinas sosial melimpahkan kepada OPD yang lain, ada yang ngurus. Lah ini kan tupoksinya dinas sosial masalah ini. Iya, Bu Nira, apakah ada skema Bu ketika sudah mendengar statement dari Pak Supratman seperti ini dan juga keluhan-keluhan yang ada di luar sana, mungkin dinas sosial membuat skema bagaimana regulasinya nanti aturan untuk planning actionnya. Nah itu planning action ini yang sudah ditunggu oleh masyarakat terutama untuk yang terdampak pandemi ini. Monggo silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Emang di awal bantuan-bantuannya seperti itu Pak ya. Dan kami adanya BTT, memang kami tidak punya bantuan khusus untuk penanganan COVID, memang tidak punya bantuan khusus gitu ya. Untuk APBD itu hanya berupa beras saja bantuan dampak COVID itu. Jadi
kami punya BTT. Terima kasih atas masukan dari Pak Pratman ini. Ya, mungkin dari BTT kami nanti jadi warga keluarga yang terkonfirm biasanya kita buat TS nanti itu. Jadi nanti itu bisa seperti kebakaran dan bantuan-bantuan lainnya yang memang bantuan Sifat yang ini, ya. betul sifatnya kan itu tidak disengaja dan tidak terencana yang seperti itu. Ya. Monggo mau ditambahkan lagi. Terima kasih. Kalau Pak begini Mas, sudah ya. jelas tupoksinya ada di dinas sosial, nanti diambilkan dari PTT. Tapi harapan kami jangan sampai terlalu lama TS-nya ini. Dan bagi warga masyarakat kita yang sudah diisolasi di rumah maupun isolasi di rumah sakit, kalau membutuhkan kebutuhan pangan dan pola asuh anak, silakan datang ke dinas sosial. Sosial. Ya, Langsung ini sudah jelas tadi. keluarga langsung tanya begitu ya, Iya. Pak, ya? Bagaimana cara pengurusan dari bantuan begitu Kalau ya, Pak, bisa ada SOP atau prosedur yang disampaikan di sini, bagaimana cara mengakses bantuan darurat ini ya? Betul. di dinas sosial. Jadi masyarakat tidak bingung, ada pelariannya, tidak dilempar-lempar lagi sudah. Ya sudah dinas sosial telah setap pada pengajuan, kalau bisa 1 hari karena ini darurat, 1 hari bisa masuk keuangan sudah BTT bisa cair, apa dihitung per kepala, apa per keluarga, yang penting masyarakat kita bisa makan karena ini menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan konstitusi kita pasal 34. Ya. Nah, jadi memang sosialisasi kurang ya Pak ya terkait dengan hal ini sehingga desa kemudian juga kecamatan atau juga mungkin warganya sendiri yang terdampak juga tidak tahu harus kemana seperti itu untuk mendapatkan bantuan baik yang ditinggal atau juga yang sakit seperti itu. Ya, ini memang sosialisasi kurang, Ya. kurang masif dan keadaan darurat masalah memang. khusus ini katanya tidak Betul. disampaikan tadi. Kalau masalah khusus belum ada anggarannya, ya ambilkan BTT dong. Oh sudah disiapkan di sana. Harus proaktif ini dinas sosial untuk mencari data di dinas kesehatan orang-orang yang masuk terkonfirmasi tergolong apa, sudah masuk data bank apa belum. Kalau belum ya ambil alih itu data diambil langsung buatkan TS, tidak usah pengajuan dari yang bersangkutan, kirim sudah kebutuhannya. Begitu pemerintah hadir, negara hadir di situ. Saya pikir itu. Jadi quick action yang diharapkan. Iya. Baik kawan, kita masih di program Dewan Mendengar dan silakan Anda bisa bertanya kembali kawan ya. Ada sisa waktu kurang 10 menitan. Silakan Anda bisa bertanya bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974. Baik, sudah ada yang berdering. Baik, halo, selamat pagi Dewan Assalamualaikum Mendengar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat para dewanku jempol. Oke, Pak. Iya, baik. Dari Ibu Ini siapa saya dulu? Tarwati, anggota PKH dari Selok Gondang. Penerima ya. Ya, saya Mm-mm. selama ini sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Mm. beras dan sebagainya. Mm. Mulai bulan Maret PKH. sampai bulan Juni gak ada. Jadi, apakah saya masih ada harapan untuk menerima lagi bantuan tersebut? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sejak Maret sudah tidak dapat dan apakah ada harapan? Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Monggo, silakan Bu Nira. Baik, terima kasih dari Selok Gondang ya. Mulai Maret sampai dengan Juni dia sudah tidak ada bantuan. Apa masih ada harapan? Mengenai kenapa tidak dapat bantuan ini kompleks sekali. Bisa jadi NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil karena pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan pemadanan data. Jadi datanya harus padan dengan Dukcapil. Atau bisa saja sebenarnya dia dapat bantuan tapi saldonya masih 0. Nah itu tidak ada di dalam data bayar Kemensos setiap bulannya, tidak masuk di dalam nama tidak sama kayak gitu ya. Ada tapi nama tidak sama, NIK tidak padan, ya, seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kami tidak bisa memastikan langsung. Kalau ibu kepingin tahu kepastian, silakan datang ke dinas sosial dengan membawa identitas lengkap. Nanti kami cek datanya ibu ini tidak keluar kenapa? Karena dia tidak padankah? Atau karena memang dia saldo 0 dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sudah terjawab ya. Jadi solusinya silakan dengan membawa
identitas lengkap, betul. ya, Ya. langsung ke dinas sosial. Baik, kita kembali ke Pak Pratman. Memang menarik sekali Pak terkait dengan urgensi dari keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, apalagi yang sekarang yang darurat. Mungkin ingin ditambahkan Pak terkait dengan usulan-usulan apa yang ingin disampaikan kepada dinas sosial? Terima kasih. Jadi langkahnya harus berhubungan dengan dinas kesehatan untuk mencari data siapa saja orang yang terkonfirmasi dan orang ini terkategori apa. Betul. Apakah sudah masuk data bank belum? Kalau masuk data bank sudah mendapatkan program yang sudah ada apa belum? Kalau sudah masuk data bank dan belum mendapatkan program, ini tidak usah pengajuan dari yang bersangkutan. Data ini diambil harus langsung action turun. Ini harapan saya seperti itu, tidak menunggu pengajuan karena kedaruratan ini masyarakat masih belum tahu mau kemana. Betul. Bagi yang pekerja harian, tidak mikir jalur pemerintah, tidak mikir akses pemerintah. Yang penting kita kerja sehari buat makan besok, terus kehidupannya sehari itu berhari-hari begitu. Nah ini pemerintah negara harus hadir di situ. Ini harapan saya. Segera action setelah dari sini melihat data yang ada di dinas kesehatan dan jemput bola dan lakukan action terhadap buruh harian ini, baik yang masuk data bank maupun yang belum masuk data bank. Dan ini meskipun kemarin tidak masuk, kebanyakan tidak masuk karena kelihatannya rumahnya bagus. Tapi ketika blek masuk 15 hari di rumah sakit isolasi sudah ini tanpa negara hadir, kasihan. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Ini persoalan semua gitu ya. Iya, melalui dinas sosial. Jangan sampai permasalahan ini lari ke OPD yang lain. Tidak selesai nanti. Betul. Sudah dana yang disiapkan BTT, gunakan untuk itu. Kalau kurang nanti kita tambah di PAK. Gitu. Nah, itu. Harus sama ini persepsi ini pemerintah dengan DPRD. Saya mewakili rakyat Lumajang. Suaranya rakyat. Biar bisa mengakses bantuan sosial bagi orang yang sudah positif dan terisolasi baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Selama sakit sampai dengan sembuh. Nah, Kalau 15 hari ya 15 hari sudah kita tanggung berapa keluarganya itu yang di dalam rumah. Baik yang sakit ataupun yang di rumah. Iya, gitu. Nah, dari dinas sosial sendiri bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk melakukan planning hal yang disampaikan oleh Pak Pratman dari Komisi D? Ya, baik. Nanti kami akan koordinasikan juga dengan Dinkes karena mereka yang isolasi mandiri atau difasilitasi di BKD itu ya. Bisa jadi dia beserta keluarganya sudah difasilitasi Dinkes. Makanya kami ini perlu sinkronisasi dulu Pak Pratman. Jadi kami tidak bisa langsung menjawab untuk itu langsung gitu. Nanti kami sinkronisasi dulu. Apa sudah difasilitasi oleh Dinkes karena memang yang isolasi di BKD itu kan Dinkes semua itu Pak. Nanti kami koordinasi dulu seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau sudah ada yang memfasilitasi semua keluarga ya enggak. Tapi kalau tersisa ada yang di rumah, ada 2, ada 3, ini yang harus action langsung dinas sosial. Kalau anggaran di situ enggak ada ya BTT itu yang digunakan. Gitu. Jadi katakan kalau misalkan yang sakit sudah ditanggung begitu ya Pak ya. Kemudian yang di rumah belum. Nah, ini harus dilihat masuk kategori apa orang ini? Kategori pekerja harian atau bagaimana? Meskipun kelihatannya kaya rumahnya bagus, tapi kalau ini pekerja harian, kalau sudah masuk sampai 15 hari, ini butuh sentuhan negara. Negara, betul. Ini butuh kepastian Bu, secara tegas langkah ini Bu. Bagaimana terhadap kedaruratan ini yang belum ditanggung oleh dinas kesehatan? Apa yang akan dilakukan oleh dinas sosial besok untuk action? Nah, itu. Jadi sudah terjawab semua ya. Tadi dari dinas sosial juga sudah mencoba mau mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan, kemudian juga Pak Pratman tadi sudah memberikan statement yang sudah cukup luar biasa karena memang waktu kita juga sangat terbatas sekali. Mungkin di closing statement solusi Pak. Nah, ini yang perlu diutarakan kepada OPD, kemudian juga pesan-pesan juga kepada masyarakat sebagai closing statement. Monggo silakan Pak Pratman. Terima kasih. Yang terakhir saya ulangi lagi, musibah ini bukan musibahnya pemerintah atau negara. Ini musibah kita semua. Mari kita menjalankan ideologi Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila,
bersatu, bergotong royong melawan pandemi ini dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan mari kita samakan persepsi ini. Tanpa kita bersama-sama dan gotong royong tidak akan berhenti pandemi ini. Jadi kita butuh dasar dan paham yang sama. Betul. Yaitu kita menjalankan ideologi Pancasila itu baru semua masalah bisa tertangani dengan baik. Baik, dengan ideologi Pancasila memang kita bisa menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin dan pastinya dengan amanah begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Supratman, Sarjana Hukum dari Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Nira selaku Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Sosial. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan untuk hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama untuk keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa ketemu lagi untuk bisa membahas terlebih lanjut lagi dengan tema-tema yang cukup menarik. Baik, terima kasih kawan atas kebersamaan kawan Glory semuanya di program Dewan Mendengar, Dewan Kucempol untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gatel leko-leko. Gatel-gatel, gak usah bingung.